Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihatnya kepada dua orang sahabat yang dicintainya, adalah sahabat Abi Dzar Al-Ghifari dan Mu'ad bin Jabal. Apa yang kemudian beliau sampaikan kepada dua orang sahabat senior ini adalah tentang nasihat ketakwaan dan nasihat untuk berakhlak mulia. Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ini termaktub dalam Sunan At-Tirmidzi dalam kategori sahih. Beliau bernasihat kepada dua orang sahabat ini dan tentunya kepada kita semuanya selaku umat yang mencintainya. Kata beliau, bertakwalah kalian semuanya dimanapun kalian berada, dan kemudian ikutilah kejelekan, kejahatan dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskannya. Dan kemudian kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan dan dengan akhlak yang baik. Para sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati dan pelajari hadis yang mulia ini, mengandung 3 unsur pelajaran. Yang pertama adalah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita sebagai bukti ketakwaan, jikalau kita berbuat salah, jikalau kita berbuat khilaf, jikalau kita berbuat jahat, segera bertobat dan perbaiki dengan kebaikan-kebaikan. Dan di akhir poin hadis ini, Nabi mewasiatkan kepada kita semua untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, tentunya sebagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah nasihat takwa. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Apakah di siang hari, apakah di malam hari, apakah di waktu kita sendiri, atau ketika beramai-ramai berjamaah sekalipun, tentunya kita takut akan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, maka kita senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Lain kalau kita takut kepada manusia, takut kepada makhluk, kita menjauh darinya. Takut kepada Allah, kita semakin mendekat kepadanya dalam sujud kita, dalam sholat kita, dalam doa kita. Semakin kita khusyuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan buah cinta Allah kepada kita semuanya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian semuanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad,
sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, maka dengan bertakwa, dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghasilkan buah cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya sebagai buah cinta kita kepada Allah, tatkala kita melakukan kesalahan-kesalahan, sebagai buah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melakukan dosa, segera tinggalkan itu dan bertobat, dan kemudian kita ganti, kita tutup dosa-dosa kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan noda hitam dosa yang kita lakukan itu. Kemudian berakhlak yang mulia, bergaul yang baik kepada sesama makhluk, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan seorang itu beriman kepada Allah sampai dia mencintai orang lain, saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bukankah juga Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, jikalau kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, fala yu'di jarahu, jangan engkau sakiti hati tetanggamu, jangan engkau sakiti hati saudaramu. Ini adalah akhlak seorang muslim, ini perilaku indah seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat Nabi ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik akan mendatangkan kecintaan daripada saudaranya, temannya, sahabatnya, daripada sekelilingnya. Maka kata nasihat Ali bin Abi Thalib, jadilah manusia yang ditangisi tatkala ketidakadaannya, dan jadilah manusia yang dirindukan keadaannya, dirindukan keberadaan kita karena akhlak yang mulia, dirindukan, ditangisi ketiadaan kita karena akhlak yang baik. Demikian para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cinta daripada Allah, dan berakhlak yang baik kepada sesama manusia akan mendatangkan cinta makhluk manusia dan sekelilingnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.